pajak. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Iya, baik. Nah, saya terusin. Pembahasan pertama ini, saya langsung ya mungkin mengingat hari ini hari libur. Siapa tahu ada yang mau langsung pergi dari sini atau lagi dalam perjalanan. Materi pajak penghasilan pasal 23 ini ada hubungan dengan transaksi luar negeri atau penghasilan dari luar negeri. Ya, di mana penghasilan tersebut walaupun perusahaan mendapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, ada juga yang penghasilan dari dalam negeri, maka dikombinasikan dalam menghitung besarnya pajak yang nilai besarnya 24 tersebut, karena pasal 24 ini awalnya harus membandingkan dulu dengan pajak yang ada di dalam negeri. Mana yang dipilih? Apakah lebih besar yang dari luar negeri hitungannya atau lebih kecil dari yang luar negeri? Maka hari ini kita akan mempelajarin ya. Sebenarnya tidak semua perusahaan memperoleh penghasilan dari luar negeri, tapi ini sebagai referensi Bapak Ibu untuk melangkah atau lebih paham dalam mengenai perpajakan khususnya pasal 24 ya. Baik. Selanjutnya kita memasuki di mana pengertiannya untuk pasal 24 ini adalah bisa dibaca di sini atau saya akan bacakan. Ini bukan palak ya. Berdasarkan pengertiannya, oke, bentar. Ini ya. Pajak penghasilan 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak ini dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan dengan pajak yang ditanggung dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayar di luar negeri tersebut. Tapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94. Harus cari batas maksimal kredit pajak luar negeri. Jadi intinya ini adalah ada batas maksimal kredit pajak. Nah ini kan jadi kebijaksanaan yang diterapkan pemerintah. Jangan sampai wajib pajak itu lebih besar pajaknya dengan pajak yang ada di dalam negeri ya. Ini dapat dilihat sesuai dengan kondisi bisnis internasional, penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri juga beragam, baik penghasilan berasal dari dalam negeri maupun penghasilan berasal dari luar negeri. Ya. Jadi ada variasi ya ini. Di sini nanti kita pelajarin. Dalam kegiatan ini menjadi tambahan kemampuan ekonomis atas penghasilan didapat oleh wajib pajak dalam negeri dan juga merupakan objek dari pajak khususnya PPh pasal 24. Peran pemerintah sangat berpengaruh agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda antara negara tempat penghasilan itu bersumber dan negara Indonesia melakukan pungutan pajak penghasilan dari wajib dalam negeri. Oleh karena itu muncullah pajak penghasilan pasal 24 yang mengatur agar wajib pajak tidak dikenakan pajak berganda yang memberatkan, namun masih banyak masyarakat yang ragu untuk melakukan laba usaha secara jujur. Jadi dari pengertian ini adalah memang pajak ini berasal dari penghasilan luar negeri, di nanti dalam pelaksanaannya akan dicari batas maksimal kredit pajak. Hal ini dikenakan setiap ada P3B ya, menghindari pajak berganda. Hal ini jadi wajib pajak akan dikasih arahan bagaimana menghitungnya. Kalau misalnya seandainya ada pajak penghasilan yang berasal dari luar negeri. Oke. Ini seremoninya.
Nah, untuk pengertiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak masih dengan mengubah terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pasal 24 ayat 1. Pajak 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dalam tahun pajak yang bersama. Dengan demikian, jadi perhitungannya nanti saya akan uraikan ya di slide berikutnya untuk mengenai pasal 24. Jadi kita menangkapnya pasal 24 adalah pasal penghasilan pajak yang diperoleh dari luar negeri. Begitu aja kita anggapnya gitu. Kita menangkap secara awam dan dapat dikreditkan. Tuh, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat misalnya Bapak Ibu bekerja di suatu perusahaan, dia mempengaruhi penghasilan dari luar negeri. Bisa penghasilan mungkin melakukan transaksi jasa atau barang ya, diperoleh penghasilan tersebut yang tapi diterimanya di luar negeri. Nah, oleh pihak luar negeri dipotong. Maka kita akan bisa lakukan kombinasi atau mencari maksimal berapa sih sebenarnya yang akan kita masukkan ke dalam SPT badan ya. Di sini kita mengetahui subjek pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri ya. Dalam negeri ya wajib pajaknya. Kalau orang asing di luar negeri di Indonesia ada lagi lain pasal 26. Tapi ini subjeknya wajib pajak dalam negeri. Terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan diterima atau diperoleh dari luar negeri dan objeknya adalah pasal 24 ada penghasilan berasal dari luar negeri. Jadi subjek wajib pajak dalam negeri, terus objeknya penghasilan dari luar negeri, itu ya intinya. Banyak sumber dari pasal 24 yang bisa saya uraikan di sini ya. Nah, salah satunya penjualan dari saham atau sekuritis lainnya, serta keuntungan dari pengelolaan saham sekuritis lainnya adalah negara tempat badan yang menitipkan saham atau sekuritis tersebut didirikan atau dipertemukan kedudukannya. Bisa jadi dia membeli saham atas objeknya penghasilannya dari saham yang di luar negeri, tuh ya. Dua, penghasilan berupa bunga royalti sewa hubungan dengan penggunaan harta berada ada negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royal dan sewa tersebut bertempat-tempat kedudukan yang berbeda. Itu salah satunya. Dua lagi ya, bisa bunga royalti atau sewa. Mungkin wajib pajak itu mempunyai rumah di luar negeri atau dia mempunyai suatu royalti yang dibayar oleh pihak perusahaan asing ya. Itu juga menjadi penghasilan luar negeri. Tiga, penghasilan berupa sewa sebuah penggunaan atas tak bergerak ada negara tempat atas tersebut terletak. Nah, ini juga hubungan dengan sewa lagi dengan atas yang tidak bergerak ya. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan ada negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbal tersebut bertempat kedudukan yang berbeda. Nah, ini kita garis bawahi nomor 4. Imbalan berupa jasa pekerjaan atau kegiatan. Nah, ini ya. Pokoknya satu perusahaan dia mendapat job, tapi jobnya itu perusahaan asing, dia melakukan di luar negeri. Berarti setelah membawa penghasilan ke Indonesia, maka itu membuatkan suatu akan dikenakan pasal 24. Nomor 5, penghasilan bentuk usaha tetap. Negara tempat usaha tetap sebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Juga BUT ini bukan di Indonesia, maka itu pasal 24. Selanjutnya nomor 6, penghasilan atau pengalihan sebagian seluruh hak penambangan atau tanda turut dalam pembiayaan atau permodalan perusahaan penambangan ada tempat negara lokasi penambangan berada. Ya, itu 7. Keuntungan dari pelayanan harta tetap adalah negara tempat harta itu berbeda. Jadi juga ini ada nanti dianggap luar negeri penghasilan luar negeri sebagai pengalihan harta tetap. Mungkin aset yang luar negeri dijual dimasukin untuk modal di Indonesia.
Ada lagi keuntungan karena pengantar yang memiliki bagian dari suatu bentuk usaha tetap, agar tempat atau usaha tetap itu berada. Mungkin ya, ini BUT-nya dibubarkan, banyak aset yang terjadi, maka dianggap sebagai penghasilan pajak luar negeri. Baik, untuk slide selanjutnya, penggabungan penghasilan bahasa dari luar negeri, penghasilan dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Bagaimana caranya menggabungkannya? Nah, ini yang jadi kunci dalam menentukan besarnya pajak pasal 24. Satu, untuk penghasilan usaha dilakukan dalam tahun berjalan, tahun pajak diperoleh dalam penghasilan tersebut. Jadi kita merekap penghasilan dalam tahun pajak berapa ini. Nah, umpamanya dari Januari sampai Desember. Penghasilan luar negeri ini berapa? Terus ada nggak penghasilan lainnya berupa sewa, bunga, dan lain yang dilakukan di dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut. Tuh, ya. Kemudian penghasilan berupa dividen untuk mengurangi kemungkinan pengendalian pajak bandar maka terhadap penanam modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Nanti keuangan berhak untuk menentukan saat diperolehnya dividen. Nah, ini ada hubungannya dengan penanaman apa mungkin dividen yang berasal dari penanaman atau membeli saham-saham ya. Intinya, pajak penghasilan dikenakan atas pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik penghasilan berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan. Dalam tahun pajak itu diperoleh atau diterima penghasilan atau dalam tahun pajak. Jadi nanti ada penghasilan luar negeri, penghasilan dalam negeri digabung, dicari, nanti ada rumus-rumus yang bisa kita lihat di slide berikutnya. Jadi kita harus mencatat ini penghasilan luar negeri berapa, penghasilan dalam negeri berapa, digabungkan, itu cara ya, nanti dibagi, misalnya totalnya dengan yang ada di luar negeri berapa persen, baru dikali. Nanti saya akan kasih rumusnya, kasih gambarannya. Nah, ini bahasa kredit luar negeri boleh dapat dikreditkan ya. Kredit pajak luar negeri ini boleh dikreditkan dengan ada batas maksimal kredit dengan cara seperti rumus ini. Berapa penghasilan luar negeri dikali penghasilan tentang tahun berjalan dikali PKP-nya. Nah, ini ya, penghasilan kena pajaknya berapa. Jadi dasarnya ini ya. Rumusnya seperti ini ya. Kita lihat contohnya supaya Bapak Ibu tidak bingung ya. Yang penting penghasilan lagi kali pajak berutang dan berjalan dikali PKP, dibagi PKP. Oke. Nah, mekanisme pengreditan mekanisme pengreditan PPh yang dibayar di luar negeri menurut keputusan Menteri Keuangan. Ini ada PMK-nya, KMK ya bukan PMK, KPK-nya nomor 104 tahun 2002. Di mana Pak yang A, pajak penghasilan dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan utang di Indonesia. Ini poin A. Poin B, penkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabung dengan penghasilan luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Penkreditannya ya, jadi tahun 2025 ya itu yang kita kreditkan. Tuh jumlah PPh 25 dapat dikreditkan maksimal sebesar jumlah yang lebih rendah dari antara PPh yang dibayar atau utang luar negeri dengan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak. Atau maksimal sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak di dalamnya negeri mengalami kerugian. Nanti ada cara bagaimana kalau tidak rugi atau bagaimana kalau rugi untuk mencari besarnya PPh pasal 24.
Apabila penghasilan di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPDB dilakukan oleh masing-masing negara. Oke. Nah, ini adalah mekanisme, berapa mekanisme ya yang menjadi dasar dalam mengkreditkan PPh yang dibayar di luar negeri. Ada lagi seperti ini penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 atas penghasilan bunga deposito atau tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham, sisi lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan atau berupa tangan atau penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah, ini pajak tersendiri. Ini ada di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, yaitu terutangnya wajib pajak mempunyai penerimaan modal langsung tidak langsung paling rendah 25%. Ya. Pada wajib pajak lain atas hubungan wajib pajak dengan penerimaan paling rendah 25%, maka pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Ini dilihat dari poin ini satu, PKP-nya yang mana 25%-nya nih dia mempunyai saham di situnya. Ya. Apa lebih rendah atau lebih tinggi? Nah, nanti ini pengaruh dari penghasilan kena pajaknya yang dikenakan final. Jadi ada mungkin nanti ada hubungannya. Apakah bunga depositonya ini tabungan lainnya ada hubungan dengan pajak luar negeri, maka ini ketentuannya seperti yang disebutkan di poin-poin ini ya. Yang poin kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua wajib berasal dari berada di bawah pengawasan yang sama baik langsung maupun tidak langsung ya. Terhadap hubungan keluarga, saudara maupun sembada dalam keturunan lurus atau ke samping tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya maka yang diperoleh dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalau ini yang final ini kayak misalnya tidak bisa digabungkan nih kita punya penghasilan finalnya dia tersendiri yang digabungkan yang tidak final yang kita antar penghasilan luar negeri dengan penghasilan luar negeri. Jadi ini di SPT Badan juga ini pelaporannya terpisah. Finalnya ada lembaran untuk masukkan penghasilan finalnya. Jadi nggak bisa digabungkan penghasilan negeri, penghasilannya umum, penghasilan final itu tidak bisa. Kalau ada harus dikeluarin dulu. Umpamanya pencatatannya terlalu gabung maka akan dikeluarkan dulu penghasilan finalnya supaya bisa menghasilkan besaran pajak pasal 24 ini ya. Ketentuannya seperti itu sih. Dan yang ini lagi, yang F, dalam jumlah PP yang dibayar di utang di luar negeri melebihi PP pasal 4 yang dapatkan kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya. Tidak boleh dibawakan sebagai biaya atau tidak dapat ya. Misalnya kita hitung, kita dipotong di sana lebih besar. Oh, ternyata yang dihitung di sini lebih kecil. Selisih itu tidak bisa dibebankan atau dianalisa atau dimasukkan ke akun yang tersembunyi. Nanti ketahuan. Keuntungannya apa ada gangguan? Untuk G, untuk melakukan penelitian PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP berdasarkan dengan pernyataan SPT tahun baru dengan dilampirkan laporan keuangan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat SPT-nya yang disampaikan di luar negeri, kemudian dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Nah ini dalam hal sebelumnya kita harus melakukan permohonan dulu ke KPP setempat ya. Yang H atas mengajukan permohonan wajib pajak kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan di atas karena alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Ini
Yang A yang memberitahukan bahwa bisa diperpanjang karena kalau ada hal yang yang menjadi kendala di luar kekuasaan wajib pajak. Oke. Dalam hal perubahan besaran penghasilan dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT yang bersangkutan dengan melakukan dokumen yang berkenaan dengan perubahannya. Nah, misalnya ada yang tidak sesuai, ada perubahan, maka itu bisa dilakukan pembetulan SPT tahunan, ya, selama belum diperiksa. Nah, ini selama belum diperiksa ini, kita bisa melakukan pembetulan. Apabila pembetulan SPT dilakukan, maka atas kekurangan budget tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Jadi misalnya kita betulkan, kita nyetor lagi, maka tidak akan dikenakan sanksi bunga. Kalau misalnya dikenakan, Bapak Ibu bisa melakukan keberatan. Ya. Selanjutnya yang di K, apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan lebih bayar, maka ada kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Nah, ini pasti nanti tetap aja kalau kelebihan sedikit pemeriksaan dibandingkan dengan utangnya, ada nggak utang pajak yang lainnya, maka nilainya akan dikembalikan secara sempurna atau tidak 100% sesuai dengan awalnya kelebihan itu kita informasikan ke kantor pajak. Ya. Bagaimana cara pengurangan kembalian pajak luar negeri? Di sini saya informasikan dalam hal tadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang didapat di kredikan Indonesia menjadi lebih kecil daripada pajak luar negeri semula. Maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Ini ya mekanisme seperti ini. Ada misalnya terjadi pengurangan pengembalian pajak, maka bisa dimasukkan ke ini pengurangan pajak, misalnya kredit yang pajak luar negeri semula ya. Apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan berasal dari luar negeri, maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melakukan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Jadi intinya kita hitung awalnya, pas kita hitung ulang, oh terjadi kelebihan bayar. Nah itu bisa kita minta pengembalian. Ini adalah perubahan besar penghasilan dari luar negeri. Hmm, Salah satunya bisa Bapak Ibu baca ya di sini ya. Jika terjadi kena perubahan tersebut, maka menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengabaikan pajak utang dari luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilakukan di SPT tahunan, sehingga pajak yang tetap di luar negeri menjadi kurang bayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan di Indonesia juga kurang bayar. Jadi poin satu, apabila wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengenai pajak terutang lebih besar, maka kepadanya dikenakan bunga 2%. Nah, atas pajak yang kurang dibayar tersebut sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Ini juga misalnya ada perubahan lagi, ternyata kita lebih besar nilainya daripada yang luar negeri. Kita kan harus nyetor lagi. Maka dikenakan pasal tetap sekarang ini kan besarnya bunga adalah 1%-an paling tinggi, bukan 2%-an. Ini disebabkan kalau nanti adanya pembetulan, perhitungan ulang, ada selisih apa lebih besar atau lebih kecil ya. Dua, apabila pembetulan SPT tersebut menyebabkan penghasilan pajak penghasilan yang tertanggung di negeri menjadi lebih kecil daripada dilakukan pada SPT tahunan, sehingga pajak luar negeri lebih dibayar yang akan menyebabkan pajak penghasilan yang tertanggung di Indonesia menjadi lebih kecil sehingga dapat penghasilan yang menjadi lebih bayar. Atas kelebihan pajak tersebut dapat dikembalikan pada pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Ini mekanisme ini sih berjalan seperti biasa ya. Kalau kita melakukan pembetulan,
Kalau lebih, pajaknya dikembalikan atau dibayar lagi. Kalau kurang dibayar lagi, ada sanksi bunga. Ya. Nah, sebagai ilustrasi, eh, saya akan memberi contoh seperti eh, tertera di sini ya, di laptop. Ini adalah ilustrasi jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri. Jadi wajib pajak itu mengalami kerugian tapi mempunyai penghasilan yang dari luar negeri. Bagaimana caranya? PT Adinda berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto tahun 2024 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba besar 600 juta. Tarifnya berlaku 30%. Di dalam negeri menderita kerugian 200 juta. Perhitungan PP 24-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita catat dulu penghasilan dari pajak PKP ya. Ini istilahnya kita udah bersih nih. Udah dihitung, ternyata labanya 600 juta. Udah dihitung laba bersihnya 600 juta. Kita catat, terus kita menghitung, wah kita tahun ini ada kerugian sebesar 200 juta. Setelah kita kurangin, jumlah penghasilan netonya adalah 400 juta. Penghasilan luar negeri 600, ada kerugian dalam negeri 200, maka terjadi selisih 400 juta. Menghitung PPh-nya, utangnya sebagai berikut. Karena tarifnya mungkin 2024 ada sebesar 22%, maka dikali 22% dikali 400 juta sebesar 88 juta. Jumlah terutangnya, oh iya, ini salah ya, ini harusnya tetap 800 juta ini. Maaf. Ya, ini kerugian ya. Tetap setelah kita hitung terutangnya, menghitung PPh maksimal yang dapat dikreditkan sebagai berikut. 600 juta dibandingkan dengan penghasilannya 400 juta. Jadi di sini tadi kan ada ini 600 dibanding 400. Tadi dengan rumus dikali dengan pajak yang terutang di dalam yang kita hitung ini sebesar dari totalnya adalah dari penghasilan netonya tadi 88 juta ya. Maka didapat 132 juta. Kemudian kita cari besarnya sebelumnya pajak luar negeri ini. Ini tadi ini salah ya, ini harusnya ini tetap 88 ya. 30% kali 600 sebesar 180 juta. Ini yang dibayar di luar negeri. Tapi kita menganalisa, oh batasnya kan harusnya 132. Tapi setelah kita hitung, hasilnya 88 juta. Maka yang besar dikreditkan adalah bukannya yang besar. Tapi ini yang setelah kita bandingkan dengan penghasilan luar negeri. 88 dibandingkan kan lebih besar ini. Maka yang diperkenakan yang dapat dikreditkan adalah besarnya 88 juta. Ya. Sangat mudah lah dengan kita mencari nilai ini kita udah tahu batasan. Awalnya kita harus mencari batas maksimal dulu, Bapak Ibu ini. Ya, batasnya kita iniin. Oh ini, batasnya sampai sini ya. Oke. Ada juga pasal 24 jika terjadi kerugian di usaha di luar negeri. PT Kartika tahun 2024 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di negara X memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta. Di negara Y menerima kerugian 500 juta. Tarif pajak berlaku 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 500 juta. Penghitungan kredit pajak negeri yang diperbolehkan sebagai berikut.
ada dua negara nih ya. Negara X laba, negara Y rugi. Ya. Di dalam negeri untung. Gimana caranya untuk menghitung pasal 24-nya? Nah, ini. Yang berhak dinyatakan adalah yang untung aja. Ya, kita lihat. Kalau yang rugi kan kita cari dulu ya. Negara M memperoleh laba usaha, Y rugi. Nah, yang dihitung adalah dalam negeri untung. Karena nilainya sama nih ya. Yang ini kan sama nih, yang Y rugi. Yang dalam negeri untung. Maka yang ini tidak berhak dihitung. Kalau ada kerugian di luar negeri tidak berhak dihitung. Maka kita, sorry, kita jumlahkan negara Y yang untung 300, dalam negeri 500, labanya di total 800 juta. Dan ini kita kalikan dengan tarif. Kita bandingkan dulu 22% kali 800 juta. Sebesar 172 juta. Ya. Oke. Kita mencari maksimalnya berapa nih? 300 dibanding 800 dikali besarnya yang terutang. 172. Didapat 66 juta. Menghitung PPN pribadi luar negeri. Nah, coba kita hitung sebenarnya berapa sih pajak untung ini kalau hitung dengan besarnya tarif yang diterapkan di negara asalnya ini. Nah, 40% ya. Ini 40%. Maka 40% kali 300 juta sama dengan 120 jutaan. Nah, kesimpulannya, oh berarti maksimalnya tidak boleh. Ini kan yang dua negeri, yang di dalam negeri kan besarnya ada 76. Luar negeri kecil. Maka yang dicari adalah ini. Oh, kita maksimalnya nggak boleh kita masukin sebesar 172, tapi kita maksimalnya sekian nih. Ya, kita nggak berhak. Pajak juga nggak bisa menuntut ini yang besar yang dimasukin, tapi ini dan tidak berhak juga memilih yang ini. Ya, di batasnya ada maksimalnya. Paling besar berapa sih? Itu. Maka yang didapat kreditkan adalah 66 juta. Begitu gambarannya. Kita ada batasan, intinya jangan sampai melewati maksimal yang sudah kita hitung untuk dikreditkannya gitu ya. Umpamanya ini lebih kecil dari ini yang dipakai ya. Nggak mungkin pajak luar negeri lebih kecil dari pajak dalam negeri ini ya. Jadi kita nggak bisa patung batasan maksimal. Tidak boleh lewat yang dari maksimal ini. Kalau ini kan lewat nih. Ya, ini juga lewat ya. 120 lewat 66. Maka dipakai ini. Intinya gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh lagi beberapa penghasilan dari luar negeri ya. Ini semua untung. Contohnya seperti ini. PT Kartika berkedudukan di Jakarta pada tahun 2006, ini tadi nih lupa saya ganti 2024 harusnya, memperoleh penghasilan bersih sebagai berikut. Negara A memperoleh penghasilan, coba saya kecilin, jangan diganti. Oh ya bisa. PT Kartika berkedudukan di Jakarta pada tahun 2024 memperoleh penghasilan bersih sebagai berikut. Negara A memperoleh penghasilan laba, bukan penghasilan laba usahanya 200 juta, tarifnya 25%. Negara B memperoleh penghasilan laba usahanya 300 juta, berlaku tarif 30%. Negara C memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 400 juta, tarifnya 40%. Di dalam negeri sendiri memperoleh laba sebesar 100 juta.
Cara menghitungnya, langkah pertama kita jumlahkan ya. Dari negara A berapa, negara B, negara C, terus penghasilan dalam negerinya. Di total dapat total penghasilan kena pajaknya 1 miliar. Ya, ini ya, kita pegang 1 miliar. Kedua, kita menghitung secara normal. Ya, 22% kali 1 miliar. Dapat 220 juta. Kemudian berarti terutangnya 222 juta. Ya, oke. Ini nomor 1, 2 sudah kita dapat. Nomor tiganya, kita hitung per negara. Mana negara A? Kita cari batas maksimalnya setiap negara. Ya. Negara A berapa? Negara B berapa? Negara C berapa maksimal? Negara A dengan cara 200 juta dibagi 1 miliar kali 220 jutaan. Dapat 44 juta. Kemudian negara B, labanya 300 juta dibagi 1 miliar dikali 222 juta, maka didapat 66 juta. Negara C, penghasilannya labanya 400 juta dibagi 1 miliar dikali 222 juta didapat 88 juta. Nah, kesimpulannya, yang pertama besar negara C, yang kedua negara B, yang terkecil negara A. Ya, ini kesimpulan kita dalam batas maksimal. Untuk menghitungnya, nah, sebenarnya nilai yang ini terutangnya coba kita hitung secara tarif mereka ya. Kita ambil kan di awal negara A tarif pajaknya 20%. Dikali 200 juta didapat 40 jutaan. Negara B 30 juta kali penghasilan labanya 300 juta dapat 90 juta. Negara C 40% kali 400 juta didapat 160 juta. Jadi di atas kredit pajak yang diperbolehkan adalah nah, kita nyari, kita bandingkan negara A dulu. Negara mana nih yang lebih besar batas maksimalnya atau lebih kecil? Nah, tadi kan yang negara A kalau kita hitung, ini kan tahulah kita batasnya misalnya ini kita dapat 40 juta untuk negara A. Kita lihat tadi hitungan sebelumnya. Nah, negara A datang 44 juta. Nah, terlalu besar. Maka dipakainya nilai yang 40 yang ini ya. Terus negara B tadi dihitung secara profesional dapatnya 90 juta. Tapi yang kita bandingkan menghitung maksimalnya didapat 66 juta. Berarti lebih kecil dari 66 ini, maka yang dipakai 66. Ini ya. Yang C, hitung dulu tadi didapat 90 juta, kita bandingkan batas maksimalnya 88 jutaan. Maka yang dipakai adalah 88 juta. Di total dari 3 negara ini didapat 198 juta. 98 juta nih. Jadi enggak, kita sebenarnya semua dipakai nih. Kita cari yang terkecil dulu. Maksimal atau yang dibayar terutang di luar negerinya ya. Nah, itu ya. Jadi intinya besarnya kredit terutang adalah 198 juta. Oke. Ini adalah gambaran tentang materi yang pertama mengenai pasal 24. Jadi kesimpulannya kita mencari maksimalnya dulu, baru dibandingkan dengan pajak yang terjadi di luar negeri, itu mana yang dipakai. Bila ada kerugian di luar negeri, kerugian itu tidak bisa kita masukin. Kita sebagai
menambah atau pengurang. Ya, yang dimasukkan yang di luar negeri adalah kalau laba, kalau rugi tidak. Tapi kalau luar negeri, yang di dalam negeri rugi tetap dimasukkan, diperhitungkan. Oke. Ntar saya akan masuk ke materi yang selanjutnya ya. Saya ada beberapa contoh ini yang saya akan paparkan. Untuk materi selanjutnya adalah pasal 4 ayat 2. Ya. Pengertian umum pasal 4 ayat 2, penghasilan dibayar sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak tanah bangunan, hadiah undian, dan lain-lain. Dan sifat dari PP pasal 4 ini adalah final. Tidak dapat dikendalikan dari pajak dan penghasilan yang terutang. Itu penghasilannya ada yang final, pajaknya final, dan dikenakan atas jasa tertentu atau sumber tertentu. Salah satunya yang mungkin banyak terjadi adalah sewa bangunan. Pengelolaan akar tanah bangunan itu banyak yang terjadi. Kalau konstruksi khusus untuk usaha yang di bidang konstruksi. Tapi nanti saya paparkan. Salah satu objek ini objek dari PP Pasal 4 ayat 2 adalah bunga deposito atau obligasi ya. Objek ini penghasilannya dari bunga deposito jenis yang dibayar seperti tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggota-anggotanya. Jadi mungkin yang paling banyak yang terjadi itu kita menabung, melakukan menaruh uang di bank. Nanti kan ada batas-batas tertentu. Kalau bank itu mungkin 7 juta baru dikenakan pajak ya. Bunga 7 juta baru dikenakan pajak. Kalau di bawah itu enggak akan. Atau batas tabungannya adalah mungkin saya kayak kurang sebesar 7 jutaan. Batas tabungan yang akan dikenakan bunga itu 7 juta baru dipotong uh, pajak. Ya, biasanya begitu. Kalau bunga deposit itu kan biasanya sekitar 20%. Itu dianggap sebagai penghasilan eh, penghasilan penghasilan final. Jadi kita dapat nilai bunganya dari aset tersebut, ya itu masukin apa adanya. Ada nanti udah dipotong atau bisa jadi udah bersih setelah potong pajak. Dan itu akan dikoreksi di dalam laporan keuangan suatu badan atau usaha ya. Jadi koreksi negatif kalau nggak salah penghasilan bunga. Pajaknya ya penghasilan bunga. Atas pajak final ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu jurnal itu di laporan keuangan akan dikoreksi ya. Ya. Begitu saja dari bunga-bunga ya obligasi bunga negara final. Ya. Mungkin sekarang ini kalau namanya udah final, namanya kotek, isi udah pasti nanti terekod tersendiri. Jadi wajib pajak sekarang ini sudah tidak mencari-cari mana mana tabungannya di jumlah-jumlahin biasanya begitu kalau saya. Tabungan atau rekening korannya kalau kita jurnal kan ada
Misalnya ada jasa giro, bunga jasa giro, pajak jasa gironya. Nah itu, di situ yang dari situ, yang disebut final ya. Pelaksanaannya aplikasi sebenarnya begitu. Rekening koran, nanti mungkin ada jumlah tertentu dapat bunga jasa giro dan ada pajaknya jasa giro. Itu maka disebut bunga deposito atau bunga rekening koran. Kedua, hadiah. Hadiah ini bisa dikatakan final juga. Di mana hadiah ini mungkin terjadi dari undian atau lotre dan dibayar sesuai dengan persennya, mengikuti regulasi dari pemerintah. Ya, hadiah ya. Yang umpamanya perusahaan tersebut membuat lomba mengarang suatu apa makalah atau bagaimana, nah nanti pesertanya dapat hadiah misalnya 100 juta dalam rangka ulang tahun perusahaan tersebut. Maka yang pemenang itu sebelum diserahkan maka dipotong pajak hadiah disebutnya. Tuh, final. Yang ketiga, transaksi saham surat berharga. Nah, ini penghasilan transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham dan pengalihan mitra perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan modal usaha. Dan nanti kalau ada transaksi tersebut final ya, nanti besarnya ada tarifnya di besar 0, berapa persen. Yang selanjutnya adalah penghasilan aset sewa tanah bangunan. Ini sewa tanah bangunan bisa dikatakan final. Pasal 4 ayat 2 final. Salah satu contohnya penghasilan dari transaksi atas pengalian aset dalam bentuk tanah bangunan meliputi penjualan, tukar menukar, perjalanan pemilihan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, dan lain yang disepakati. Yang terjadi di lapangan itu sering adalah uh, penjualan atas tanah ya, atau sewa. Sewa, sewa sering terjadi ya, sewa bangunan. Lain dengan sewa kendaraan ya. Kendaraan masuk PP 23. Kalau sewa tanah itu masuk pasal 4 ayat 2. Maka kalau kita contohlah, contoh seperti kalau emang banyak terjadi adalah sewa, sewa ya. Contohnya seperti perusahaan itu menyewa kantornya selama 2 tahun. Pemilik bangunan itu kita harus melihat apakah dimiliki perusahaan atau orang individual atau orang pribadi ya. Yang banyak terjadi adalah perusahaan menyewa ternyata pemiliknya adalah orang pribadi dan orang pribadi itu eh, tidak mempunyai NPWP anonim. Yang sebagai pengaman adalah perusahaan harus melakukan setor secara mandiri, membuat bukti potong secara mandiri untuk transaksi sewa tersebut di Kortek. Kalau tidak nanti ama fee sama apa pajak dilihat laporan keuangan ada sewa ini udah dibayar atau belum. Dia bisa ngecek ke bukti potongnya atau bisa ngecek ke pemberitahuan dari pihak lainnya. Sebaiknya kalau hal ini terjadi lawan kitanya tidak bisa menyetorkan atau memotong penghasilan atas sewanya, kita nyewa nih pusat A sama orang pribadi namanya Pak Amir. Nah, nanti Pak Amir taruh 10 juta, taruh 1 juta lah.
Ternyata Pak Amir nggak bisa motong. Berarti kita membayarnya, kita potong. Perjanjiannya, Pak, PP-nya saya setorkan ya, nanti saya akan kasih bukti ke Bapak. Tapi saya minta nicknya. Tapi nanti Bapak tidak terima utuh. Karena dipotong pajak. Misalnya 10%. Maka dia yang udah dapat adalah 90 juta. Ditambah dengan bukti potong. Tapi bukti potong itu kita lakukan oleh perusahaan karena dia tidak bisa melakukan pemotongan. Maka di dalam konteks itu ada e-bupot secara mandiri. Tuh ya. Perlu ingat itu. Jangan sampai tidak lakukan pemotongan atas sewa tersebut. Kemudian ada lagi Pak Amir ini, saya nggak mau tahu sewa 100 juta, saya dapatnya 100 juta. Apa yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan? Kita gross up, kita naikin nilainya, kita tambah nilai pajaknya, kita masukin sebagai biaya. Kita masukin sebagai biaya sewanya sebesar 110 juta, dikali 10%, maka disetorkan ke Pak Amir itu sebesar 100 juta. Itu. Jadi ada dua cara. Ya. Misalnya orang tersebut mau dipotong pajaknya, kita masukin ke gross up. Kita naikin nilai sewa. Karena mereka beranggapan saya tetap dapat 100 juta. Tapi intinya sebenarnya nilai dia lebih naik lagi sewanya. Nanti di SPT orang pribadinya atau nanti pelaporan pajaknya dia finalnya 110 juta dipotong. Walaupun uangnya sudah terima cuma 100 juta. Itu yang sering terjadi mengatasi bagaimana sewa itu diterima utuh. Nggak mau dipotong pajaknya ya. Tuh. Selanjutnya ada juga untuk jasa konstruksi. Konstruksi itu final juga, tapi ada batas-batas tarif-tarif sesuai dengan klarifikasinya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tinggi, ada yang tidak punya klarifikasi. Yang lima, pendapatan yang lain. Nah, bisa jadi di luar ini semua ya, pendapatannya bersifat final. Bisa dilihat di peraturan pemerintah yang sering terjadi apa ya? Pendapatan lainnya mungkin dividen ya. Dividen bisa final. Si A memperoleh dividen dari perusahaan, maka si A harus menurunkan secara mandiri pajak dividennya. Tuh, ya. Untuk menjadi perhatian, yang tadi saya jelasin ini ya. Nah, jika pajaknya tidak bisa dipotong pihak lain, maka perusahaan yang akan memulai bukti potongnya dia akan melakukan pemotongan pembuatan bukti potong secara mandiri. Bila ada dua perusahaan, maka itu tetap aja yang memperoleh penghasilan itu yang melakukan pemotongan. Yang menggunakan biayanya dari penghasilan tersebut tidak berhak hanya menerima bukti potongnya. Ya, itu perhatian. Contohnya ini, kalau bunga deposito ada batasnya di bawah dikecualikan oleh bank besarnya nilainya ada 250 juta. Jadi kita kalau ada tabungannya cuma 60 juta nggak kena 20%. Di atasnya misalnya kita 110 juta dikenakan 20% dari pajak penghasilan atas bunga tersebut. Misalnya dari sini berapa nih misalnya 800 juta, 800 juta bunganya berapa misalnya 20% dari bunga itu dikali 20%. Itu ya. Sama bunga deposito tadi sorry ini sama PMK-nya deposito
Itu adalah nomor 212 tahun 2018. Ada lagi bunga simpannya berkoperasi pada anggota koperasi pribadi. Ini juga ada batas minim. Bila bunganya cuma di bawah 240.000, tidak dikenakan pajak. Kalau di atas bunganya kan di koperasi kan ada setoran wajib, setoran sukarela. Di situ kan nanti akhir tahun dihitung sisa hasil usahanya berapa, maka dibagikan ke anggotanya itu berupa bunga ke anggotanya sisa hasil usaha ini. Dibanding dengan modal yang atau ya iuran anggota yang wajib atau sukarela itu dihitung nanti uh, di, di, dikali dapat berapa bunga sisa hasil usaha itu. Lalu dikenakan pasal 4 ayat 2 final. Ya, besar 10%. Bunga obligasi ini ada berapa macam tarif, antara 15%, 20%, 15%, 20% juga, 15% ini tergantung dari ini ya. Bunga dari obligasi kepada kupon bagi wajib dalam negeri maupun BUT. Untuk bunga dari obligasi yang kupon wajib luar negeri bisa 20%. 15% obligasi kupon bagi luar negeri non BUT. Penghasilan dari selisih harga jual dan nilai nominal dari harga perolehan obligasi. 20% untuk diskonto dari obligasi berupa kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai dengan P3B. 15% untuk diskonto atau obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dari selisih harga jual nilai nominal dari harga jual obligasi. Oke. Banyak ketentuan di sini ya, berapa persennya ya. Nanti bisa Bapak Ibu tinggal kalikan aja berapa sih. Dan ini juga bermainnya di saham-saham ini. Ya. Dividen. Nah, untuk dividen itu besarnya 10%. Tapi berdasarkan undang-undang administrasi, kalau dividen itu kita investasikan lagi ke sukun atau obligasi negara, itu tidak dikenakan pajak 10%. Jangan melampirkan buktinya aja. Dilaporkan SPTOP. Ya. Tapi kalau kita gunakan untuk konsumsi, untuk beli apa, kita harus mengeluarkan. Karena nanti kenapa? Nanti dari perusahaan itu ada laporan ke pajak. Oh ini ada pembagian dividen si A, si B, si B. Walaupun nggak diituin, sama perusahaan tidak dikenakan pajak dulu. Baru dibagikan ke pemilik sahamnya, baru pemilik saham itu melaporkan pajaknya secara mandiri. Bisa jadi perusahaan juga bisa melakukan pemotongan sebelum menyetorkan ke orang pribadi bisa. Ada dua cara. Ya, dia melakukan pelaporan membuat bikin bupotnya seperti biasa, verifikasi, diterbitkan nanti pihak yang menerima deposit dividen itu akan dapat lembaran bukti potongnya. Hadiah undian biasanya hadiah lotre atau undian, hadiah undian itu besarnya 25%. Sampai sekarang belum terjadi. Belum berubah. Contoh mungkin PT Jarum menjalankan pertandingan. Yang juara pajaknya dipotong 25% atas hadiah dari pertandingan badminton biasanya. Atau suatu perusahaan BUMN kayak BRI Liga nih dia bola. Nanti hadiah uangnya akan dipotong pajak. Ya. Misalnya dapat juara pertama 5 miliar. Itu klub bola yang menang. Juara kedua sekian gitu. Nanti pajaknya potong 25%.
Transaksi derivatif berupa kontrak jangka panjang di perdagangan di bursa. Nah, ini di bursa, misalnya 2,5% dari margin awal. Artinya nanti mungkin ada kontrak selama setahun sekian nih bunganya nih, maka hasil bunga itu dikenakan 2,5%. Ada transaksi penjualan saham pendiri. Saham pendiri ini awalnya perusahaan itu membuka sebagai TBK ya. Dijual berapa nanti baru dikenakan 0,5%. Dan perusahaan itu masuk ke bursa awal. Saham perdana disebutnya. Jadi yang kita membeli kena tuh pajak 0,5%. Kedua, 0,1% penjual bukan saham pendiri. Saham yang lain ya dijual lagi ke tempat lain maka 0,1%. Asal saham perdana sebenarnya. Untuk nomor transaksi 7 ini. Sewa tanah bangunan. Nah, yang tadi bisa disebutkan sebesar 10% ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan sewa tanah atau bangunan itu masuk ke ranah pasal 4 ayat 2. Tapi di luar itu, umpamanya sewa sewa apa? Sewa kendaraan, sewa motor, sewa kapal terbang, itu kan bukan tanah dan bangunan, maka dikenakan pasal 23. Sewa atas penyewaan aset aktif tersebut. Pengalian hak tanah bangunan dan rumah sakit susun. Pajaknya 5%, tapi ada pengurangan di PTKP. Ya, pokoknya Bapak Ibu membeli rumah, taruh besarnya 100 juta, rumah kecil ya. Pokoknya besarnya misalnya 300 juta lah. Untuk menghitungnya harus dikurangin PTKP dulu 60%, baru dikalikan 5%. Pengalihan hak atas tanah berarti mengganti di sertifikat itu tadi namanya si A jadi dibeli dengan si B. Jadi si B melakukan pengalihan haknya. Jadi nanti namanya di sertifikat tanah itu jadi bukan lagi nama yang A tapi nama Tuan B itu. Ya. Di sini ada beberapa ketentuan. Kalau misalnya rumah sederhana itu dikali 1%. Kalau 0% kalau tanah bangunan itu kepentingan umum. Tidak kena pajak. Tarifnya 0%. Pokoknya beli tanah itu untuk kita beli tanah. Pak, tanah ini kita sewakan untuk masjid. Itu kepentingan umum. Atau untuk membuat klinik yang tanpa bayar. Tuh, maka pengaliannya itu bisa 0% ya. Dan selain itu ada pengalian lainnya ada 2,5%. Ya. Juga tadi udah saham dari kita sebutkan ya. Eh, penjualan saham mengalami penjualan modal perusahaan pasangan ini yang diterima oleh perusahaan modal spend itu bisa 0,1%. Oke. Ini ada tentang tarif-tarif di perusahaan jasa konstruksi yang kita anggap sebagai penghasilan final. Ada 2%, 4%, 3%, 4% juga. Dibedakan antara pelaksana dengan perancang ya. Pelaksana yang lakukan. Kalau perancang dia hanya menggambar atau apa, atau dari pengawas ya, pengawas. Tuh, jadi harus dibedakan. Ini jasa konstruksi ini bisa kita lihat dari KLU atau izin gapensi, gabungan pengusaha apa gitu, konstruksi. Dia harus mempunyai untuk menentukan klasifikasinya kecil, menengah atau tanpa sertifikat.
Ya, dasar itu yang misalnya Bapak Ibu pegang misalnya Bapak Ibu melakukan kontrak kerja dengan kontraktor untuk membangun eh, bangunan kantornya yang dari tanah kosong, maka nanti bisa diminta sertifikasi konstruksinya apa, apa kecil, sedang atau besar atau tanpa gitu. Nanti bisa menentukan besarnya penghasilan yang kita potong ini. Bisa jadi perusahaan konstruksi melakukan pembangunan, tapi pembangunan itu yang disuruhnya oleh orang pribadi, maka dia harus melakukan pemotongan aset penghasilan tersebut yang dia setorkan sendiri, jangan sampai tidak gitu. Tuh pengennya dilakukan seperti itu. Nah, ini yang terbaru ya, ini yang tadi yang lama, ini yang terbaru 1,7%, 4%, 2,5% ya. Yang konstruksi semua bisa dilihat di sini ya. Kalau kecil ya kita makanya 1,75% dan nilai kontrak. Tapi kalau perusahaan konstruksi biasanya pakai termin. Nah, termin itu bisa dibayar di misalnya perusahaan lain, harus dipotong tarifnya ini. Kalau kita tidak punya sertifikasi, kita dipotong 4%. Kalau punya 2,5% kalau menengah atau besar. Kalau kecil ini. Ada juga perusahaan perorangan melakukan transaksi konstruksi ini 1,7%. Nah, semua bisa kita lihat sini ya Bapak Ibu ini jasa-jasanya ya. Nah, tentang konstruksi. Nah, ini yang rekapan dari atas tadi antara perusahaan sewa 10%, tarifnya pengelolaan tanah bangunan 2,5%, jasa konstruksi ada 2%, 3,5%. Ini yang lama, harusnya yang baru dividen tetap 10%. Yang ini berubah aja nih. Yang tadi kan 1,75%, 2,96%, sama 4%. Contoh ini ya, pemerintah DKI Jakarta bisa melakukan pembangunan di sebuah jembatan. Pemenang tender yang sudah diputuskan adalah PT AA yang sebagai pelaksana konstruksi. PT AA merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai lokasi dalam usaha kelas menengah. Sedangkan Bapak Klik ada PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konstruksi sipil yang punya sertifikasi dan perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Ini kontraknya adalah 5 miliar, belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara bertahap melalui pembangunan yang dilaporkan. Pada tingkat 1 2023 dilakukan pembayaran tahap ke-1 kepada PTA sebesar 1,75%. Tahap pertama nih ya. Terus dibuatkan faktur pajak. Tahap kedua tanggal 5 Juli 65 jutaan. Ini 1,75 juta miliar, ini 660 juta ya. Pembayaran dilakukan dengan nomor faktur pajak. Oke. Ini caranya. Nah, tinggal dikali. Nah, umpamanya seperti kasihnya 3%, maka nilai kontraknya 1,75 miliar dikali 3% didapat 52.500.000. Nah, ini Bapak Klik akan dipotong nilai dari poisnya dari nilai 1,7 dipotong 53 jutaan. Terus pembayaran kedua, tahap kedua 65 juta kali 4% sebesar 2,6. Kok kenapa ya Pak ini 3 ini 4 gitu ya. Kita lihat lagi. PTA mempunyai kualifikasi. Nah, oh ini ada dua usaha ya. Pemerintah DKI dan saya pada A dan saya pada Bapak Klik. Jadi Bapak Klik ini tidak punya aplikasinya, dia cuma 4% ya. Ini Bapak Klik. Ini PT AA
Punya alokasinya 3%. Ini bisa pakai yang tarif lama ya. Halusnya di 2,65%. Pemungutnya, nah ini kalau ngitung PPN seperti ini ya, dibagi, dibagi dulu 1,1 dikali 11%. Kedua juga nari PPN-nya seperti ini. Dibagi dulu 1,1 baru dikali 11%. Nah, ini tetap di kotak ini memakai kode DPP lainnya dengan kodenya 4 atau 0,4. 0,4 atau 4 ya. Biasa. Oke, soal PTA perusahaan di bidang konstruksi milik CP3 Badan Usaha Pelaksana Konstruksi oleh LPJKA Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi. Berdasarkan sipil PTA sebagai badan usaha jasa pelaksana konstruksi bidang sipil subsidang bangun-bangunan perubahan dan berkualitasnya besar grade 6. Grade 6. Nah, ditunjuk oleh PT CPBBB selaku yayasan jasa pembangunan gedung baru dengan kontrak 15 miliar ya. Tidak termasuk PN. Tuan PTA menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan sebesar 5 miliar. Oke. Ini ada termin-terminnya, termin pertama, termin kedua, termin ketiga, dan sisanya. Termin pertama 20%, termin kedua 50%, termin ketiga 70%, dan sisanya 20%. Biasanya ini sebagai jaminan dulu tidak dibayar dalam pelaksanaannya. Ya. Bagaimana caranya menghitungnya? Nah, tinggal kali aja 3% kali 5 juta bisa 150 jutaan. Ya, nilai kontrak uang muka. Termin pertama 3% kali 2,5 dihasilkan sebesar 76 juta. Oh, ya. Untuk mekanismenya sama aja. Pihak pemungut membuat bukti potong ini ya. Dibayar sendiri atau disetorkan langsung. Kalau potek kita membuat e-bupot namanya unifikasi untuk pembuatan PVA final ini. Ya. Bisa disetorkan nama pemiliknya langsung atau perusahaan langsung atau kita mandiri. Batas-batasnya semua ini biasanya tanggal 10 bulan sih berikutnya dan batas laporan tanggal 20 bulan berakhirnya bulan ya. Tuh. Sama semua. Saham juga begitu. Kalau saham 20 batas pelaporannya tanggal 25 ya. Kalau ada hadiah tanggal 10 batas pelaporan tanggal 20. Sewa juga gitu tanggal 10. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lewat pada intinya pajak yang kita potong jangan sampai lewat tanggal 10 bayarannya, penyetoran ke negaranya. Ya, itu. Nanti eh, kena denda ya, denda. Ketentuan ini untuk pelaporannya pakai menggunakan e-bupot identifikasi di Kortek ya. Oke. Itu gambaran dari pasal 4 ayat 2. Intinya pasal 4 ayat 2 itu bersifat final. Ada beberapa transaksi seperti sewa, deposito, bunga deposito, penjualan saham. Dilaporkan, jangan lewat tanggal 20. Disetorkan maksimal tanggal 10 aja lah. Jangan tanggal 15. Dibuatkan e-bupot melalui Kortek. Dan pelaporan juga melalui Kortek. Itu intinya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita masuki materi yang terakhir mengenai PPA pasal 23.
Sekarang saya ngasih materi mengenai pajak penghasilan pasal 23. Pada dasarnya pasal 23 itu potong dengan nama apa, dalam bentuk apapun yang bisa berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan lainnya. Ya. Tapi lain yang telah dipotong PPh 21. Jadi kalau kita sudah memotong 23, kita tidak berhak memotong 21. Oh bisa begitu Pak? Iya, jadi tidak ada pajak yang beranda. Tapi selain kalau PPN kan lain ya, itu bukan pajak penghasilan, dia pajak nilai. Jadi kalau 21 atau 23 bisa 23 sama PPN bisa beriringan. Potong dulu PPN-nya, baru nanti kita pas bayar kita kenakan PPh 23. Contoh yang paling banyak adalah misalnya Bapak Ibu tadi kan PPh 23 mengenai kegiatan menyerahkan jasa atau kegiatan lainnya. Contohnya kita menyuruh perusahaannya menyuruh perusahaan lain untuk melakukan maintenance atau perawatan, misalnya AC atau diesel. Nah, setelah dia lakukan selesai, maka perusahaan tersebut melakukan tagihan berupa invoice ke kita. Di dalamnya mungkin kalau dia sudah PKP akan dikenakan PPN. Dan lagi DPP jasanya ditambah PPN. Dan lagi membawakan invoice. Pada tanggal tertentu kita bayar atau kita langsung bisa melakukan pembayaran, tapi kita harus memotong pajak 2/3-nya sebesar 2% atas jasa tersebut. Jasa perawatan 2%. Terus kemudian kita buatkan bukti potongnya, kita serahkan sama uangnya kita sudah murni kita potong. Itu mekanismenya. Tapi bagaimana kalau perusahaan itu menyuruh orang pribadi untuk membetulkan kalau AC-nya rusak atau komputernya. Maka di situ peranannya adalah pemotongan hasil dari pembayaran kegiatan itu adalah masuk ke PPh 21. Itu. Nah, sebagai tenaga ahli yang membetulkan komputer itu yang rusak. Tuh, jadi ada perbedaannya. Kita melihat pemotongan ini dilakukan sama pihak mana? Apa perusahaan atau orang pribadi? Kalau perusahaan kita masuk ke PPh 23. Itu dasarnya begitu. Tapi kalau orang pribadi yang melakukannya kita harus masuk ke PPh 21. Itu salah satu saran saya sih. Jadi kita menganalisanya begitu. Jangan sampai nanti orang pribadi dipotong 23. Sedangkan perusahaan dipotong 21. Kenapa nanti orang pribadi nanti dipotong 23? Itu bakalan berkurang 0,5% kurangnya. Kan kalau tenaga ahli paling banter 2,5%. Ya, dari 50 job dikali 50% dikali 5%. Berarti 2,5%. Itu ada kekurangannya 5%. Nanti sama pajak dilihat. Ini salah nih. Anda harus menentukan lagi 0,5%-nya. Kan jadi repot. Itu sih pertimbangan saya. Kenapa kalau dari potong 23 nggak bisa 21? Dari dasar siapa yang melakukan kegiatan tersebut? Apakah orang pribadi atau badan hukum, badan usaha ya? Yang memotong siapa? Bisa pemerintah, badan usaha dalam negeri, bentuk usaha tetap, bahkan perusahaan dalam negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib-wajib tentu yang ditunjuk oleh Dijen Pajak. Bisa. Jadi pemotongnya ini.
Untuk orang pribadi itu bisa berupa wajib pajak tertentu adalah akuntan, arsitek, notaris, PPAT, dan penyelenggara kegiatan usaha yang menjalankan pembukuan dan pembayaran berupa sewa. Nah, ini yang ditunjuk sebagai wajib pajak tertentu ya. Orang pribadi sebagai wajib pajak tertentu. Salah satu contohnya ini ya, akuntan, arsitek, notaris, PPAT, sama pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Bisa memotong. Tarifnya ya 15% untuk beberapa transaksi yang di bawah ini. Dari potong dari penghasilan bruto. Ada juga yang 2%. Ya. Kalau 15% dividen. Tapi kalau dividen ini kalau pribadi 10% ya. Tapi masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Kalau perusahaan 15%. Bunga termasuk pembuat diskonto, imbalan bunga dengan jaminan pengalihan uang royalti, hadiah, sebuah kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21, bunga simpan yang telah dibayarkan oleh koperasi bersifat final. Kalau sudah final, jangan dipotong lagi. Ini sudah dipotong PP 21, jangan dipotong lagi. Ya. Tapi intinya ini untuk khusus untuk badan usaha. Kalau tarifnya 15%. Yang 2% sewa. Yang tadi saya bilang jasa nyewa kendaraan. Ya, kendaraan itu 2%. Imbalan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan. Jasa lain yang ditetapkan di Dijen Pajak selain jasa yang terlibat. Banyak nih jasa lainnya. Banyak ada jasa apa? Pokoknya banyak di sini ya. Nah, deretan daftar jasa-jasa yang masuk PPh 23. Salah contohnya jasa media, media elektronik itu kena. Misalnya kita jasa jasa merancang web itu kena juga. Jasa merancang baju, jasa perancang. Dibayarnya saat dibayar, utangnya saat dibayar, saat disediakannya untuk dibayarkan ketika pembayaran telah jatuh tempo saat utangnya ini. Dikecualikan. Pengajuan dibayar dia tanggal kepada bank. Itu jelas ya. Sudah dipotong sama pihak bank, kita nggak ada pemotongan lagi. Sewa dibayar hubungan dengan sewa guna usaha dengan opsi. Ini hubungan dengan leasing. Jadi bunga leasing jangan kita potong PP 23. Dividen bagian laba yang diterima deposit PT sebagai wajib pajak naik koperasi yayasan jenisnya yang didirikan didudukan di Indonesia. Dividen. Dividen bagian laba yang diterima di PT sebagai wajib pajak dalam negeri oleh PT sebagai wajib pajak koperasi yang didirikan dan didudukan di Indonesia. Dikecualikan dividen. Tapi harusnya kan tadi dividen kena 15%. Bunga obligasi perusahaan reksadana jelas bagian laba yang dimana perusahaan pentul usaha koperasi yang dibayar kepada anggota bunga simpannya melebihi batas yang ditetapkan oleh koperasi. Nah ini semua yang dikecualikan. Contoh ya soal Kap Adi rekam memberikan jasa pemeriksaan akuntansi audit pada PT Neka Sumber Kencana dengan kontrak kegiatan pemeriksaan ada sebesar 100 juta. Sini dia ada Kapandi ngitun biaya-biayanya, biaya transportasi, amunasi 10 juta, biaya administrasi 5 juta, fee akuntan dia 30 juta, biaya lain-lainnya 5 juta. Berapa bersih Kapandi setelah dikurangi biaya dan pajak? 2. Seandainya Kap tadi mengharapkan besaran 50% dari nilai kontrak, berapa nilai kontrak yang harus diajukan PT Adi? Kap Andi ya, oleh PT itu diajukan PT Adi.
Oh ya, tadi ini berapa contoh yang disebutkan oleh PPh Pina sudah saya bahas. Ya, tadi mana? Jawabannya mana ini? Ya, saya terutang cara nih ini tadi yang ini contohnya kita abaikan dulu ya. Cara menghitung PPh 23 atas dividen. Tinggal kaliin aja 15%. Ya, 15% eh, atas bunga termasuk premium deposito imbalan pemohon dengan jaminan pengembalian uang sebesar 15%. Ya, ini P23 final 15%. Kalau ini untuk koperasi ya, final. Dia nggak masuk ke PP 23. Kalau nanti kalau jumlahnya lebih 240.000 itu bisa dikenakan 15% bersifat final. Kan PPh 23 ini. P2 dan royalti tinggal kaliin aja berapa royalti ini 15%. Ya. Sewa. Nah, semuanya kalau sewa ini dengan penggunaan ATA ada rumus mah. Tapi jatuh-jatuhnya sekitar 2% dan 15% kali 20% kali bruto. Sebenarnya 2%an ini. Ya. Ini rumus yang biasa diterapkan 15%. Tarif biasa dikali lagi. Fasilitasnya 20%. Baru kali bruto. Nah ini kan umum nih 15%, 15%. Kalau bukan selain tanah ini maka dikali 15% kali 40%. Ya, ini rumusnya seperti ini. Apa yang dilakukan pemotong orang pribadi kalau motong PPh 23 atau badan usaha? Ya, dibuatkan butuh potong, dilaporkan pajaknya itu, disetorkan kekurangannya. Oke. Ini ada sedikit PP 26 dipotong masalah dari luar negeri ya. Selain bentuk usaha. Pasal 26 ada nih. Pajak penghasilan pasal 26. Umpamanya di perusahaan itu mempekerjakan asing, orang asing, maka karena dia batasnya tidak lewat dari 183 hari, maka masuk ke PP 26. Kalau dia lewat itu 2 tahun sih masuk PP 21. Siapa pemotongnya sama pemerintah, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, pakaian perusahaan luar negeri lainnya. Ini bisa jadi bisa dividen bisa 20%, atau penjualan di Indonesia 20%. Semua sih 20% kalau tarif 26 ini. Saya terutang, saya pembayaran, sistem contohan dan saya pelaporan ini sama pelakuannya. Nah, saat penyetoran sebesar tanggal 10, saat pelaporan tanggal 20. Ya. Dibuatkan bukti potong melalui aplikasi Cortex. Yang dikecualikan bisa aja bisa dibaca di sini ya. Khusus untuk BUT dikecualikan dalam pemotongan perusahaan kena pajak tersebut setelah dikeluarkan banyak BUT dari ditanam kembali ke Indonesia. Tidak dapat tidak kena tanggal 2 pasal 26 kalau hasilnya ditanamkan kembali. Ya. Oke, itu aja. Berapa gambaran mengenai PPh 23 yang paling eh, kita anggap nanti ada soal-soalnya ya. Kita nggak usah bahas yang soal di sini. Yang paling intinya adalah 23 dikenakan atas jasa atau kegiatan tertentu untuk satu badan usaha. Ya. Tarifnya ada 5%, ada yang 2%. Kalau 15% ada ya tarif tertentu kayak royalti, deposit, bunga deposito, penjualan, ya, lainnya. Yang 2%-nya itu menyangkut jasa-jasa. Nanti banyak ada jasanya. Disetorkannya jangan lewat tanggal 10, mungkin kali ini tanggal 15 ya. Dan pelaporannya tanggal 20.
Tim pelaporannya menggunakan Kortek. Ya, semua harus sudah bisa Kortek. Nanti ada materi Kortek, Bapak Ibu harus perhatikan itu. Ya, tanggal berapa tuh saya lihat datanya ada materi tentang Kortek. Ya, oke. Saya akan masuk mengenai tentang beberapa contoh yang bisa sebagai referensi dalam menghitung pasal 23, 24, pasal 4 ayat 2. Nanti saya share di grup ya. Contoh pertama mengenai misalnya perusahaan melakukan atau meniru suatu konsultan, maka kita sebut jasa konsultan. PT Alfa membayar jasa konsultan pajak kepada PT Beta sebesar 50 juta sebelum PPN. PT Beta memiliki MPWP. Nah, ini jasa konsultan ini berbentuk PT ya, bukan berbentuk orang pribadi. Kalau orang pribadi ini masuk ke PP 221 dengan kriterianya jasa tenaga ahli. Itu intinya. Di mana besarnya sebesar 150 juta, maka dicari PP 23 ini berapa. Nah, kita menangkap jawabannya objeknya jasa konsultan. Berarti ini merupakan kegiatan jasa ya, maka tarifnya pasti 2%. Sehingga didapat 2% kali 150 juta sebesar 3 juta. Maka PT Alfa memotong jasanya kepada PT Beta sebesar 150, sebesar 3 juta dari transaksi 150 juta. Nah, ya, dia tidak utuh PT Beta nanti terima uang. Dan PT Alfa membuatkan bukti potong dan menyetorkan ke negara. Oke, itu dari soal nomor 1. Jasa konsultan 2%. Karena dilakukan oleh suatu badan usaha berbentuk PT. Ada lagi mengenai sewa selain tanah. Contohnya PT Sentosa menyewa mesin produksi dari PT Mekar dengan nilai sewa 80 juta. PT Mekar tidak memulai MPWP. Nah, di sini ada batasnya mata enggak, tapi sebenarnya nggak mungkin PT nggak memulai MPWP ya. Bisa jadi dia nggak mau mengasih MPWP-nya. Anggap aja gitu ya, tidak MPWP. Itu PP 23 yang dipotong. Objeknya sewa selain tanah bangunan, tarifnya 2%. Kalau tanah kan 10%, tapi masuk PP pas 4 ayat 2 ya. Kalau ini masuk PP pasal 23 2%. Karena tidak mempunyai PWP, dinaikkan 100% jadi 4% tarifnya. Gampang aja nggak punya PWP, nggak ngasih ini, kali aja 4%. Maka didapat PP 23-nya 4% kali 80 juta sebesar 3 juta 200. Kesimpulannya PP yang 23 yang dipotong atau disetor adalah 3 juta 200. Oke. Ada soal tentang mengenai pasal 24. Nah, tadi mungkin pasal 24. PT Global Indonesia mempunyai penghasilan luar negeri sebesar 4 juta, total penghasilan perusahaan 1 miliar. PWT utangnya di Indonesia 220 juta. Pajak yang dibayar luar negeri 70 juta. Pertanyaan, itu kredit pajak 24 yang dapat dikreditkan. Ini tadi ada batas maksimal ya. Nah, terutangnya sekian nih. Nah, ini dia udah hitung nih. Yang luar negeri 70 juta. Gimana caranya? Kita cari batas maksimalnya. Luar negeri dikurang total penghasilan dikali PPh terutang. 400 juta dibagi 1 miliar dikali 220 juta. Didapat 88 juta. Pajak dibayar di luar negeri 70 juta. Maka kredit yang dikenakan adalah 70 juta. Nah, kalau pajak itu mencari yang terkecil sebenarnya. Oh kalau sudah dibandingkan ini besar, saya mengenai yang ini aja. Bukannya 88 juta. Kalau ini kan 88 juta batas maksimalnya. Jadi nggak boleh lewat.
Yang ini bahasa minimalnya 70 juta yang diambil yang di luar negeri. Ada lagi sewa pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan. Sini tadi kan ada sewa atas selain bangunan sebesar 2%. Kalau ini sewa tanah, nah, tarifnya 10%. Di mana PT Makmur menyewa gedung perkantoran dari PT Properti Jaya dengan nilai sewa 300 juta. Pertanyaannya, hitung pasal 4 ayat 2 yang terutama. Jawabannya, objeknya sewa tanah bangun. Tarifnya final 10%. Maka tinggal dikalikan aja 10% kali 300 juta. Didapat 30 juta. Berarti nanti penghasilan Properti Jaya dikurangi dengan 30 juta dari nilai 300 juta dan nilai sewanya ya. Dan PT Makmur memberikan bukti potong ke PT Properti Jaya. Ada lagi pasal 4 ayat 2 asal jasa konstruksi. Ya. Ini jasa konstruksi kan tadi ada tarif-tarif tertentu ya. Yang kecil, yang besar, yang sama, yang tidak punya kualifikasi. Contohnya PT Bangun Jaya mempublikasikannya C kecil. Berkualifikasi kecil minimal penghasilan jasa konstruksi sebesar 500 juta. Hitung PP pasal 4 ayat 2 yang terutama. Jawabannya jasa konstruksi kualifikasi kecil sebesar 2%. Harusnya bisa 1,75%. Mungkin ini pakai tarif yang lama. 1,75%. PPh final 2% kali 500 juta dikali didapat 10 juta ya. Nah, PPh finalnya berarti 10 juta yang bersifat final. Jadi nanti PT Bangun Jaya menerima bukti potong dan penghasilannya tidak sebesar 500 juta karena sudah dikurangi dengan pajak 10 juta. Berarti nanti menerima penghasilan 490 juta dari jasa konstruksi. Nah, ini ada soal lagi mengenai royalti. Masuk pasal 23. PT Media Kreatif membayar royalti kepada PT Desain Nusantara sebesar 120 juta. PT Desain Nusantara memiliki MPWP. Bagaimana PP 23-nya? Tinggal kali jasa objeknya, royalti, tarifnya 5%. PP 235 15% kali 120 juta sebesar 18 juta. Nah, itu yang dipotong PP 23-nya sebesar 18 juta kepada PT Media Kreatif. Pada PT Desain Nusantara. PT Media Kreatif membayar dikurangi dengan pajaknya dari 150 juta. Ya. Oke, dikit lagi. Jasa 23 ada jasa teknik. Kalau jasa teknik, ini intinya yang dilakukan berbadan hukum atau PT ya. Bukan orang pribadi. Kalau orang pribadi, ingat masuk ke tenaga ahli. PPh pasal 21. Contohnya, PT Energi Mandiri membayar jasa teknik kepada PT Solusi Teknik sebesar 50 juta. PT Solusi Teknik tidak memiliki MPWP. Ini juga aneh ya, PT Solusi masih tidak memiliki MPWP. Maka hitungannya PP 23 yang dipotong, objeknya jasa teknik, tarifnya sebenarnya 2% karena tidak mempunyai MPWP, ditambah 2% lagi jadi 4%. Hitungannya PP 23 4% kali 95 juta sebesar 3 juta 800. Tuh. Ada lagi nih mengenai contoh pajak luar negeri lebih besar dari batasnya. PT Internasional Jaya memperoleh penghasilan luar negeri sebesar 600 juta, total penghasilan perusahaan 100,2 miliar. PPh Tutan di Indonesia 300 juta. Pajak yang dibayar luar negeri 180 juta. Hitung kredit pajak pasal 24 yang dapat dikreditkan. Jawabannya batas maksimal kredit kita cari dulu batas maksimal kreditnya nih jangan lupa ya. Sini 600 masuk lagi dibagi totalnya yang dari penghasilan dan negeri dan luar negeri 1,2 dikali ya terutangnya ya. Hasil hitungan dalam sini kan ada yang mungkin terutangnya besar 3 juta. 300 juta.
maka didapat 150 juta. Nih, kita masukin batas maksimal 150 juta. Pajak di luar negerinya berapa? Oh, yang udah dibayar nih 180 juta. Oh, ini. Anggap ini udah dihitung ya. Kredit pajak yang dikenakan, yang mana jadinya kita memilih? Berarti, karena batas luar negeri lebih besar, maka dipakai batas yang kredit pajaknya ini, yang terkecil ini. Pajak luar negeri kan besar nih, dibanding dengan maksimalnya, jangan sampai lewat, tidak boleh. Maka yang dikenakan 150 juta. Sisa 30 juta tidak dapat dikreditkan. Udah, tidak dapat dikreditkan. Gitu ya. Nah, ini ada contoh untuk bunga deposito. Tuan Andi menerima bunga deposito dari bank 40 juta. Hitung PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang. Objeknya bunga deposito tarifnya 20%. Maka PPh finalnya 20% kali 40 juta sebesar 8 juta. Ya, gede ya bunganya. Kesimpulannya PPh final dipotong asing oleh bank sebesar 8 juta. Nah, satu lagi ini, undian. Pasal 4 ayat 2 mengenai undian. PT Sari menerima hadiah berupa uang sebesar tunai 100 juta. Pertanyaannya, hitung PP 24 ayat 2 yang terutang. Objeknya hadiah undian, tarif finalnya 20%. Maka PP finalnya 25% kali 100 juta sebesar 25 juta. Kesimpulannya, menyelenggara undian wajib memotong PP final sebesar 25 juta. Oke. Baik, sekian dari 3 materi ini sudah saya paparkan dan beserta dengan contohnya. Semoga berguna bagi Bapak Ibu dalam mengatasi menambah pengetahuan di bidang perpajakan. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Silakan. Jadi sangat mudah ya menghitung PP 23, 4 pasal ayat 2, pasal 24 sangat mudah, tidak begitu suka. Kalau bingung ya buka aja catatan. Karena kalau dibanyakin menghafal juga nanti tidak semuanya transaksi pajak itu terjadi di suatu perusahaan. Yang memilah aja di mana kita bekerja. Tapi kalau kita sebagai pihak konsultan, kita harus tahu semua. Mungkin Bapak Ibu pengen jadi konsultan cara mandiri atau saya bosan kerja di perusahaan, saya buka konsultan atau mencari sambilan sebagai jasa konsultan. Jadi diharapkan dengan materi ini bisa menunjang karir Bapak Ibu untuk lebih paham di dalam bidang perpajakan. Baik, bila tidak ada yang perlu ditanyakan, saya akan akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah dan saya serahkan kepada Ibu Bella sebagai moderator untuk menutup acara siang ini